Oke Pak Universal, kembali lagi di vlog gue, dan ini lagi servisan numpuk ya Mas Bro. Ini juga belum kepegang, ini juga ada Samsung segala macam. Ada yang baru, ada yang jadul. Ini gue akan bahas ini ya. Ada Redmi Note 8 di sini. Seri belakangnya itu kalau dilihat serinya M1908C3JG ya. Ini nih. Gua harap kelihatannya. Ada 4 kamera ya, sama satu blitz di sana, dan ada fingerprint. Kalau misalnya kita cas gini, dia ada isinya di sana 67%. Nah, kita hidupkan. Oke, kita on kan ya di sana. Dia hidup gitu normal. Oke, restart gitu. Udah nggak kuat deh. Nah, kayak restart gitu ya. Jadi ini ada kemungkinan besar rusaknya itu bisa jadi di baterai atau penyakit lain ya. Tapi kan biasanya kalau baterai tuh kita cas dia normal gitu ya. Biasanya kalau kasus kayak gini, dia bagian elektronya tuh udah rusak parah, jadi nggak bisa dia nggak bisa masuk casan kayak gitu, nggak bisa mengisi daya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita akan bongkar dulu dan kita sesuaikan dulu tripodnya. Oke, udah ya. Tempatnya sempit bro, boleh lah dia bergerak. Jadi kalau kita misalnya cas ya, dia mengisi nambah, tapi nggak bisa buat menghidupkan daya gitu. Ini bentar ya, ini kok kayaknya berat bener. HP-nya keberatan. Oke ya. Oke, nah kita giniin dan kita coba hidupin lagi ya. Kita akan langsung bongkar aja sambil kita lihat ini. Di beberapa kasus yang pernah gue tanganin ya, kalau baterai dia kita cas begini, otomatis dia langsung hidup gitu ya. Kalau dicabut cas dia mati. Nah, ini tetap mati hidup. Kita akan coba bongkar dulu ya. Pertama kita siapkan sebuah silet ya. Silet di sini. Buat nyeset ya. Ini hati-hati ya, ini bisa pecah loh. Nah, ini diseset di sini sedikit. Cari celahnya aja. Nah, masukin dikit-dikit, jangan langsung dibengkek ke atas gitu ya. Nanti bisa pecah. Nah, pelan-pelan aja, dan ini jangan terlalu masuk ke dalam karena di dalam itu ada fleksibel LCD, teman-teman. Kalau itu sampai sobek nanti HP-nya jadi blank. Di sini ada fleksibel buat fingerprint, dicabut dulu aja di sini congkel. Oke, kita geser. Nah, ini masih segel teman-teman. Pastikan ini masih segel karena belum pernah dibongkar ya. Oke. Langsung kita bongkar dan kita akan siapkan baterai baru ya. Karena prediksi awal ini prediksinya baterai. Tapi kenapa tadi mati hidup bang? Biasanya kalau kayak gitu ya, bisa jadi elektronik di sini tuh dia udah rusaknya udah parah ya, jadi nggak kuat gitu buat mengisi atau mengangkat HP-nya kayak gitu. Gua agak sedikit pilek, ini ngomongnya agak-agak bindeng. Kalau baut udah dibuka semua, teman-teman tinggal tes gini aja. Kita akan siapkan dulu baterainya. Oh nih, nah
ini baterai original ya. Jadi teman-teman ada yang beli di online bingung beli di mana tuh bang baterai yang benar-benar ori. Gua ada link buat pembelian baterai orinya, nanti mungkin gua akan siapkan di deskripsi ya kalau memang nanti sempat. Nah ini original teman-teman, jadi kualitasnya ini benar-benar bagus. Beda sama yang biasa ya. Kita cabut dulu di sini. Kalau yang biasa itu biasanya di 30% atau 20% baterainya akan tiba-tiba mati, tiba-tiba drop gitu ya, nol aja. Nah kalau yang ini enggak, dia bertahap. Udah itu pemakaiannya biasanya cepat, paling 3 jam habis, ngisi lagi kayak gitu kalau yang biasa tuh, atau 4 jam habis. Nah kalau ini enggak, dia normal-normal aja. Dan kita akan coba hidupkan ya. Ini baterainya udah gue tempel, yang lama udah gue copot. Kita akan coba hidupkan dulu. Nah apakah ini masih restart ya? Kalau udah nggak restart berarti kerusakannya di baterai. Sebenarnya masih bisa diakalin baterai yang rusak, cuma perjanjian awalnya sama yang punya kita itu bilang ganti baterai. Jadi kita nggak usah bohong-bohongan, yang harusnya diganti kita ganti gitu. Bekasnya jangan lupa dibalikin ke yang punya ya. Nah ini udah mulai diem dia, nggak restart kayak tadi ya. Tadi kan awal-awal restart ya. Karena teman-teman banyak juga tuh dapat baterai yang biasa-biasa ya. Gua akan contohkan ya di sini. Gue punya batu baterai tuh yang biasa-biasa. Tulisannya juga original, tapi dia nggak ori ya. Nah keluar ya Redmi Note 8. Ini sambil kita ngobrolin masalah baterai sedikit ya. Ini gue siapin baterai baru, mungkin serinya lain. Nah kayak gini, dan dia hidup teman-teman, normal-normal saja. Jadi kerusakan yang kayak tadi itu kemungkinan besar di baterai ya. Ini buat teman-teman punya kasus yang sama, Redmi Note 8, Redmi Note 7 itu sering banget rusaknya di baterai teman-teman. Daripada pusing bingung gitu, mending ganti aja. Nah ini contoh baterai yang biasa-biasa aja, kelihatannya kayak baterai asli gitu ya, tapi ini enggak ya teman-teman. Makanya ada beberapa yang salah gitu, beli itu ternyata bukan original, padahal kalau kita lihat di sini stikernya original. Tapi kalau kita pakai ini 20 atau 30%, nanti tiba-tiba HP-nya mati dan kita harus ngecas lagi. Udah itu cepat habis ya kalau yang kayak gitu. Nah kalau butuh yang baterai kayak gini, nanti gue siapin linknya deh di bawah, baterai original ya. Memang harganya agak lebih mahal, namanya juga original ya. Tapi ukuran segitu kalau gue bilang buat kualitas itu mah nggak mahal ya. Oke ini buat Redmi Note 8 teman-teman, mungkin segini aja. Dan kita akan ganti baterainya. Ini udah selesai. Akan matikan dulu. Dan buat yang pengen beli, nanti gue akan siapkan insya Allah linknya di bawah ya. Akan gue sesuaikan. Ini original, mirip ya, padahal beda merek. Nah kalau buat ganti ini dicabut ya teman-teman, cabut fleksibel sih. Nah di sini nih asik nih. Di sini ya, nah, ini ada sebuah lem di sini, lem. Ya teman-teman tinggal kelihatan gini dulu sedikit. Kalau masih original ya. Nah ini kita tarik kayak karet deh. Ya copot. Kalau copot gitu susah tuh. Ntar kita harus congkel mau nggak mau ya. Nih kita satu lagi sebelah sini. Nah ya copot juga. Ya udahlah kita congkel aja ya. Kita tinggal cari congkelan. Buat bongkarnya itu juga harus hati-hati ya. Ada beberapa kasus temen gue tuh bongkar baterai, dia keluar asap. Kenapa keluar asap? Karena kecongkel gitu, sampingnya tuh kecongkel, jadi dia keluar asap. Ada yang komen mendingan baterai yang lama aja bang dibenerin.
karena bawaan pabrik ya, kita nggak bisa sesuai orang maunya kita kan, sesuai customer aja kita mah. Customer minta ganti ya kita ganti, kayak gitu bro. Itu mah dibikin santai saja, jangan maksain kemauan kita saja. Bentar ya, gue nyari ini nih congkelan yang lebar ya. Mana nih? Oh ini nih, sampai jatuh. Nah, tripodnya juga tripod murah ya bro, bergerak mulu dia, senggol dikit gerak, senggol dikit gerak. Yalah, terbongkar ya. Ini hati-hati ya, jangan sampai putus nih, jangan sampai ketekuk banget. Kalau begini nggak apa-apa, yang penting dia masih ada selah gitu, jangan dipatahin. Ini congkel dulu ya samping-sampingnya. Oke, terus pakai sedikit kalau gue pakai thinner ya ini. Kalau misal teman-teman nggak ada, pakai alkohol bisa, atau minyak kayu putih ya, bisa. Kalau thinner itu bang bagus itu merek Invalak teman-teman. Jadi jangan thinner yang murah tuh, yang literan, paru-paru lo jebol, bau. Gue pernah nyoba dulu ya, pikirkan murah gitu. Aduh, itu hancur paru-paru, bau. Udah tuh dipakai di HP jelek. Gue baru pakai berapa kali gue buang langsung. Thinner murahan tuh yang kiloan tuh, beli merek Invalak lah. Merek lain juga gue pernah coba ya, tapi ada yang ketajaman banget, jadi apa nih namanya, cat-catnya tuh jadi pada jelek gitu. Nah yang aman tuh Invalak nih, lebih aman timbang yang lain ya. Ini bukan iklan ya. Nah ini kayak gini baterai. Nah satu, kita pakai double tip. Ada yang bilang itu nggak usah pakai double tip bang, itu kan udah ada ini nih penyanggahnya. Nggak, kalau gue tetap pakai. Kenapa? Karena apa, di double tip nih ya, kalau nggak dipakai dia nanti koplak juga tetap. Kasihan nanti layarnya jadi masalah, karena fleksibel ini nanti bergerak menahan beban dari baterai. Lebih aman aja, nyari yang aman tuh gimana gitu caranya ya. Kita pakai solasi aja nih double tip, nggak seberapa ya, kasihan customernya nanti. Kadang hal sepele tuh bisa jadi gede gitu nantinya, kan kasihan ya. Oke, sudah kita pasang ini fleksibelnya. Oke, akan gue beri segel dulu, karena nanti kita garansi ya kalau buat baterai original, apalagi di sini kita garansi. Biasanya kita garansi bisa sampai 1 bulan, mungkin ada yang 2 minggu, tergantung deal-dealan orangnya. Biasanya kita kenain sih sekitar segituan lah. Oke, kita pasang aja langsung. Astagfirullah, itu orang ngomong serem banget, kata mutiara bro.
Kalau di tempat yang gue kasih linknya di baterai itu nanti sebelum dikirim baterainya itu udah dicek semua ya, jadi teman-teman tinggal pakai. Buat yang disegel nanti segel buat baterainya kita lepas, karena ada beberapa orang yang nggak ngerti ya, main pasang aja tuh nggak hidup HP. Baterainya segelnya belum dibuka ternyata, jadi ya, lebih teliti lah nanti. Nah udah hidup. Udah deh, tinggal kita keletekin lemnya, kita kasih lem lagi dan selesai jadi cuan. Turbo ya, kasus saya kayak gitu tadi ya, mati hidup. Dicas juga dia tetap mati hidup, nggak kayak biasanya. Dibenerin sih bisa sebenarnya, ya sudahlah, kita pulangin ya baterainya. Ini sambil gua lem ya, biar ini begini, tarik dulu lemnya. Dalam kerja ya, yang terpenting tuh rapih dulu aja deh, nanti yang lainnya ngikut nih. Kayak ini kan banyak apa namanya, lem-lem ya. Nah ini harus kita bersihin dulu nih. Kalau nggak dibersihin nanti kita pasang gitu backdoornya, dia agak sedikit ngangkat, jadi nggak rapi, agak mumbul gitu. Jadi kita ya sambil sabar aja, iseng-iseng lah gitu, jangan terlalu terburu-buru, nanti hasilnya malah nggak bagus. Itu yang diajarin waktu pertama kali servis ya, kursus tuh, itu yang diajarin sih emang. Guru gue ngajarin kayak gitu ya, yang penting itu rapi dulu aja dah kerjaan, perkara berhasil belakangan, yang penting rapi. Nanti mah kalau udah rapi ya, berhasilnya itu ngikut. Tapi kalau udah sembrono ya jangan harap berhasil dah, agak sulit. Nanti kedepannya juga kita nggak biasa rapi, jadi main pasang-pasang aja LCD. Nah ini kita kasih lem di sini buat perekat ya. Ada beberapa yang pakai double tip, gue sih nggak saranin ya, karena nanti hasilnya kurang bagus teman-teman, nggak begitu rapi. Jadi di bagian bawah biasanya ada yang agak ngangkat ya kalau pakai double tip. Gue saranin lo pakai lem ini aja lah, agak sedikit ribet tapi hasilnya bagus. Fingerprint jangan lupa dipasang bro. Kalau habis ganti baterai, habis dihidupin gini, fingerprintnya nanti nggak aktif, teman-teman tinggal matiin aja HP-nya, nah, terus dihidupin lagi ya. Kalau misalnya keadaan hidup terus fingernya kita baru pasang kayak gini ya, itu otomatis nanti fingerprintnya nggak baca ya, karena sistem dia kayak gitu. Sistemnya nggak akan ngedetect fingerprint itu aktif. Oke, jadi harus dimatiin dulu baru dihidupin lagi. Reboot aja, di reboot. Nah kelar, alhamdulillah. Nah tinggal kasih solasi dikit buat pegangan, nanti dibuka sekitar 15 menit. Nanti bekas-bekas lem ini kita buang-buangin, gampang lah itu. Udah jadi cuan. Oke teman-teman, mungkin segini aja ya video gue kali ini, dan semoga manfaat buat Redmi Note 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.